Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asidku wal wafhamma ba'd. Ikhwafillah sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya bersyukur bisa menyapa ikhwafillah sekalian meskipun hanya melalui dunia maya. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keikhlasan dan kesungguhan dalam hati kita semua untuk saling menebar kebaikan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang mahabbah, tentang cinta dalam pandangan Islam. Kenapa hal ini kemudian penting untuk kita bahas? Yang pertama, karena persoalan mahabbah ini, persoalan cinta ini itu adalah bagian dari hidup kita dan tidak mungkin dapat kita pisahkan dari hidup kita, sehingga amat sangat penting untuk memahami persoalan mahabbah ini, memahami persoalan cinta ini, agar kemudian cinta ini tidak menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa saya pribadi tertarik untuk mengangkat tema ini karena kebetulan saya saat ini berstatus sebagai seorang guru di salah satu madrasah negeri yang ada di Polewali Mandar, dan beberapa siswa saya kadang bertanya masalah cinta ini, termasuk tentang hukum jatuh cinta seperti apa, bagaimana jika kita seandainya sangat mencintai seseorang, bolehkah kita jatuh cinta dengan jatuh cinta yang sangat dalam? Bolehkah kita bunuh diri demi cinta? Kemudian bagaimana kira-kira kita bersikap ketika kita jatuh cinta? Dan insya Allah beberapa pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan lain terkait cinta akan kita bahas dalam channel ini insya Allah. Sehingga barangkali ke depan kita akan buat tema mahabbah ini dalam beberapa episode. Oke, jadi pertama kita akan bahas tentang hukum jatuh cinta dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang seseorang yang jatuh cinta? Bolehkah orang jatuh cinta dalam pandangan Islam? Atau justru ketika ada orang yang jatuh cinta itu melanggar perintah Allah sehingga dia berdosa? Untuk menjawab persoalan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan cinta. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta? Ketika kita bertanya tentang apa itu cinta, masing-masing orang akan memberikan jawaban yang berbeda, tergantung apa yang ia rasakan tentang cinta itu sendiri. Ibarat kata seperti makanan, ketika kita bertanya pada seseorang apa itu misalnya nasi goreng, maka orang-orang akan memberikan jawaban berbeda, tergantung apa yang ia ketahui, apa yang ia rasakan tentang nasi goreng itu. Ada yang mengatakan nasi goreng itu adalah makanan yang enak, ada yang mengatakan nasi goreng itu adalah makanan yang proses pembuatannya digoreng dan rasanya kurang lezat, mungkin menurut dia seperti itu. Ada juga yang mengatakan nasi goreng itu adalah makanan yang rasanya enak, nikmat, tapi akan lebih nikmat lagi kalau dicampur kerupuk dan lain sebagainya. Orang-orang akan memberikan jawaban yang berbeda tentang nasi goreng itu tergantung apa yang ia rasakan. Nah, begitu pula dengan cinta, ketika kita bertanya pada seseorang apa itu cinta, maka orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan cinta itu rasa suka, cinta itu adalah rasa sayang, ada yang mengatakan cinta itu adalah ketertarikan diri kita pada seseorang. Nah, eh, apapun jawaban kita ini, itu biasanya tergantung dengan apa yang kita rasakan tentang cinta itu sendiri. Lalu, bagaimana pandangan para ulama tentang pengertian dari cinta itu? Nah, kalau kita melihat, ternyata para ulama juga memiliki concern yang besar tentang persoalan cinta ini. Nah, termasuk Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan definisi tentang cinta. Beliau mengatakan, Al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'il muladzi. Bahwasanya cinta itu adalah ketertarikan watak kita terhadap sesuatu yang dianggapnya menyenangkan. Jadi, cinta adalah ketertarikan diri ini, ketertarikan watak ini terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan. Sehingga bisa kita garis bawahi bahwasanya cinta pasti
didasari oleh rasa senang terhadap sesuatu itu. Kita mencintai sesuatu karena pasti di balik sesuatu itu ada yang menyenangkan bagi kita. Nah, berangkat dari definisi ini, maka kira-kira bagaimana hukum jatuh cinta dalam pandangan Islam? Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Jadi ikhwafillah sekalian, sesungguhnya perasaan cinta ini itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang sudah mengatakan bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah lah yang telah menjadikan dalam diri manusia itu kecintaan, rasa cinta terhadap apa yang diingininya, rasa cinta terhadap wanita, kalau kita sebagai laki-laki rasa cinta kepada wanita, kalaupun kita adalah perempuan berarti yang dimaksud di sini adalah rasa cinta pada laki-laki, termasuk rasa cinta pada anak-anak, rasa cinta pada harta, rasa cinta pada kendaraan, rasa cinta kepada pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua pada hakikatnya adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa meskipun ini adalah fitrah, dan ini menyenangkan, rasa cinta ini menyenangkan, tapi mesti kita ingat bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maksudnya adalah kesenangan dunia ini memang menyenangkan, tapi di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Sehingga walaupun kita menyenangi wanita dan sebagainya, jangan pernah lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah dan mencari ridho Allah itulah yang paling utama gitu. Jangan sampai kita jatuh cinta, tapi malah cinta itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah sekalian, dari hal ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa jatuh cinta dalam Islam itu mubah, itu boleh hukumnya. Jadi jatuh cinta dalam Islam itu tidak haram, tidak dilarang, boleh karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan rasa cinta itu. Nah, kemudian kapan rasa cinta itu malah menjadi sesuatu yang haram, itu tergantung bagaimana kita menyikapi cinta itu sendiri. Nah, insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita menyikapi rasa cinta itu. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, malam ini, memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya kami pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua meskipun hanya melalui dunia maya. Dan jika ikhwafillah sekalian memiliki pertanyaan terkait hal ini atau ikhwafillah sekalian memiliki tanggapan terkait hal ini, silakan ikhwafillah tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan tanggapi di episode-episode selanjutnya. Barangkali yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.